fungsi aljabar. Yang pertama adalah persamaan garis singgung kurva. Di dalam menentukan suatu persamaan, maka kita membutuhkan yang namanya gradien. Misalkan kita punya sebuah fungsi y sama dengan fx. Maka kita akan menentukan gradiennya. M itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Turunan pertama dari fx. Misal x sama dengan a, maka M ini adalah f aksen a. Setelah kita dapatkan nilainya, kita punya M, f aksen a, dan kita punya sebuah titik x1, y1, maka kita bisa menentukan persamaan garis singgung kurva y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1. Yang akan kita temukan di sini nanti adalah beberapa jenis gradien. Gradien pada garis sejajar, M yang baru sama dengan M yang pertama. Kemudian, jika gradien pada garis yang tegak lurus, maka M yang baru adalah min 1 per M pertama. Pertama, jika diketahui kurva Y sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x tambah 27, maka tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik dengan absis 3. Kita coba menjawabnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, jika kurva Y sama dengan fx 5x kuadrat kurang 2x tambah 27, maka kita akan mencari gradien M itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Berarti 2 dikali 5, 10x dikurang 2. Sebagaimana yang kita ketahui, absis. Absis ini artinya adalah sumbu X. Berarti X sama dengan 3. Maka M kita adalah 10 dikali 3 dikurang 2. M sama dengan 30 kurang 2. M sama dengan 28. Jadi gradien garis singgung kurva Y sama dengan 5x kuadrat kurang 2x tambah 27 adalah M sama dengan 28. Kita lihat contoh kedua. Jika diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 6, maka tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik dengan absis 3. Kita jawab. Langkah pertama dalam menentukan persamaan garis singgung kurva adalah menentukan gradiennya. Kita salin. Y sama dengan fx adalah x kuadrat ditambah 6. Berarti yang pertama kita cari gradien M sama dengan f aksen x. Berarti di sini turunannya adalah 2x. Sebagaimana absis adalah 3,
berarti X kita sama dengan 3. Berarti gradien kita adalah 2 dikali 3. M kita adalah 6. Kita sudah dapat gradien kita 6. Kita butuh lagi titik X1, Y1. Kita tahu absis kita sama dengan X sama dengan 3. Kita akan mencari Y. Berarti ini langkah kita yang kedua. Y adalah X kuadrat ditambah 6. Y sama dengan ganti X-nya 3 kuadrat ditambah 6. Y sama dengan 9 ditambah 6. Y sama dengan 15. Berarti M kita adalah 6. Titik kita adalah 3,15. Titik 3,15 ini adalah mewakili X1 dan Y1. Sekarang kita tentukan persamaan garis singgung kurva. Rumusnya tadi sudah kita lihat. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini adalah rumus persamaan garis singgung. Berarti Y dikurang Y1 kita 15 sama dengan M kita 6. X dikurang X1 kita 3. Berarti Y sama dengan 6X. 6 dikali min 3 min 18 ditambah 15. Y sama dengan 6X dikurangi 3. Kita bisa pindahkan semuanya. 0 sama dengan 6X dikurang Y kurang 3. Atau kita tuliskan persamaan garis singgung pada kurva adalah 6X dikurang Y kurang 3 sama dengan 0. Lihat contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X yang gradiennya adalah 7. Berarti di sini kita telah mengetahui gradiennya. Untuk menjawabnya, kita buat dulu yang diketahui gradiennya adalah 7. Fungsi kita Y sama dengan fx X pangkat 3 kurang 5X. Kita tahu gradien itu adalah turunan pertama fungsi fx. Kita turunkan 3x kuadrat dikurang 5 sama dengan 7. Karena kita tahu bahwa gradien adalah 7. Setelah kita turunkan, maka kita pindahkan dia. 3x kuadrat dikurang 5 kurang 7 sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Kita keluarkan 3. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 4 adalah 0. A kuadrat kurang B kuadrat bisa kita faktorkan. A ditambah B dikali A dikurang B. Berarti kita punya X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan positif 2. Nah, kita dapatkan X1 negatif 2 dan X2 positif 2. Kita cari nilai Y lagi. Kembali kita ke fungsi asal yang tadi. Sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X. Untuk X sama dengan min 2, berarti kita cari F min 2. Min 2 pangkat 3 kurang 5 kali min 2.
Y kita sama dengan min 8 ditambah 10. Y kita adalah 2. Dapat kita pasangan titik min 2,2 X1 Y1. Kemudian kita cari lagi nilai Y. Untuk F kita adalah 2. Berarti 2 pangkat 3 kurang 5 kali 2. Berarti di sini 8 dikurang 10. Min 2, Y kita sama dengan min 2. Kita dapatkan pasangannya 2, min 2. Berarti ini X1, ini Y1. Kita telah mengetahui sebelumnya M kita adalah 7. Kita ambil titik yang pertama, min 2,2 X1 Y1. Masukkan ke rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 2 sama dengan 7. X negatif ketemu negatif, jadilah dia positif 2. Berarti kita tuliskan Y sama dengan 7X tambah 14 ditambah 2. Berarti Y sama dengan 7X ditambah 16. Bisa kita buatkan persamaan garis yang pertama, 7X kurang Y tambah 16 sama dengan 0. Cara yang sama kita dapatkan nanti garis singgung yang kedua, kita substitusikan dengan mengambil titik yang kedua. Berarti Y kita nanti 7X kurang 16. Berarti 7X kurang Y kurang 16 sama dengan 0. Ini yang kedua. Jadi dapat kita tuliskan persamaan garis singgung kurva yang pertama, 7X kurang Y tambah 16 sama dengan 0. Atau yang kedua, 7X kurang Y kurang 16 sama dengan 0. Yang kedua kita lihat fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan grafik fx sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Kita tahu bahwa fungsi fx adalah 1 dikurang x kuadrat. Turunan pertama dari fungsi fx kita adalah min 2x. Berarti ini adalah gradien kita min 2x. Kita lihat yang pertama, jika x kecil dari 0, maka f aksen x kita, x kecil dari 0, negatif dengan negatif, maka f aksen x kita akan mendapatkannya besar dari 0. Gradien garis singgung kurva pada setiap titik di X kecil dari 0 bernilai positif. Maka dapat kita katakan fungsi f naik untuk X kecil dari 0. Yang kedua, jika X besar dari 0, maka f aksen X kita akan bernilai negatif. Berarti f aksen X kecil dari 0. Gradien garis singgung kurva pada setiap titik
dari 0 bernilai negatif. Berarti fungsi f turun untuk x besar dari 0. Sekarang yang ketiga, jika x sama dengan 0, maka f aksen x kita juga 0. Dalam hal ini, fungsi f tidak naik dan tidak turun. Fungsi f tidak naik dan juga tidak turun. Tetapi di dalam kondisi ini, fungsi f mempunyai nilai stasioner. Dari gambar dan dari penjelasan 1, 2, dan 3, maka kita dapatkan kesimpulannya yang pertama, fungsi f dikatakan naik jika f aksen x besar dari 0. Yang kedua, fungsi f dikatakan turun jika f aksen x kecil dari 0. Yang ketiga, fungsi f memiliki nilai stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Contoh 1. Tentukan interval nilai x agar fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 15 naik atau turun. Kita coba menjawabnya. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 15. Langkah pertama kita adalah menentukan turunan pertama, f aksen x. Kita turunkan 4x dikurang 8. Kita sama dengankan 0 terlebih dahulu. Berarti 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 4. X sama dengan 2. Maka kita akan buat intervalnya 2. 0 berada di sebelah kiri kita. Maka ketika 4 dikali 0 dikurang 8, hasilnya di sini adalah negatif 8. Dan di sini ada angka bantuan kita, misalkan 3. 4 dikali 3, 12 dikurangi 8, maka di sini nilainya positif. Kita tahu tadi ketika dia bernilai negatif, maka fungsi kita turun. Ketika dia bernilai positif, maka fungsi kita naik. Jadi
fungsi f(x) naik ketika x besar dari 2 dan fungsi f(x) turun ketika x kecil dari 2. Contoh yang kedua, tentukan interval nilai x agar fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 15x dikurang 4 naik atau turun. Maka untuk menjawabnya, yang pertama kita tuliskan fungsi f(x) kita terlebih dahulu. X pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 15x dikurang 4. Kita cari turunan pertamanya. F aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 14x ditambah 15 sama dengan 0. Kita faktorkan 3x dikali x. Kita cari hasil kalinya nanti adalah 15. Sedangkan hasil jumlahnya adalah negatif 14. Ketika di sini kita kurang 3 dan di sini kita kurang 5. 3 kali negatif 3 min 9 dikurang 5 min 14. Min 5 dikali min 3 positif 15. Berarti 3x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 3. X sama dengan 3. Kita buatkan interval garisnya. Lima per 3. Di sini ada 3. 5 per 3 ini kira-kira 1 koma, berarti di sini ada 2. 3 dikali 2, 6 dikurang 5 adalah positif. Sedangkan 2 dikurang 3 negatif. Positif kali negatif, berarti di sini hasilnya negatif. Berarti yang lain hasilnya positif. Kita tahu jika f aksen x besar dari 0, berarti di sini fungsinya naik. Sedangkan ketika dia bernilai negatif, fungsinya adalah turun. Bernilai positif, fungsinya adalah naik. Jadi dapat kita tuliskan fungsi f x naik pada interval x kecil dari 5 per 3 atau x besar dari 3. Sedangkan fungsi f(x) akan turun pada interval x besar dari 5 per 3 dan x kecil dari 3. Yang ketiga, tentukan batas-batas nilai A agar fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang A tambah 1x kuadrat ditambah 4A dikurang 5x dikurang 10. Selalu naik untuk setiap x bilangan nyata. Maka di sini kita akan mencoba menjawabnya. Kita tuliskan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang A ditambah 1x kuadrat ditambah 4A dikurang 5x dikurang 10. Kita cari turunan pertamanya. F aksen x sama dengan
3x kuadrat dikurang 2 dikali A ditambah 1 X ditambah 4A dikurang 5. F aksen X sama dengan 3x kuadrat dikurang 2A ditambah 2 X ditambah 4A dikurang 5. Sebagaimana soalnya adalah selalu naik. Kita telah mengetahui sebelumnya ketika suatu fungsi f(x) akan naik jika f aksen x besar dari 0. Berarti kita akan mencari nilai a-nya. Oh, ingat pelajaran kita yang terdahulu, kita mengetahui jika suatu fungsi f(x) ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka kita bisa menentukan diskriminannya adalah b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. Maka kita gunakan yang ini. A kita adalah 3, b kita adalah min 2a ditambah 2, C kita adalah 4A dikurang 5. Maka bentuk kuadrat dari 3x kuadrat dikurang 2a ditambah 2x tambah 4a kurang 5 ini haruslah definite positif. Yaitu diskriminan kecil dari 0. Berarti diskriminan tadi kita tahu b kuadrat dikurang 4 kali a kali c kecil dari 0. Berarti min 2a tambah 2 kuadrat dikurang 4 dikali a nya 3, c nya 4a dikurang 5 kecil dari 0. Kita kuadratkan 4a kuadrat ditambah 8a tambah 4 dikurang 12 kita kalikan ke dalam 48a 12 dikalikan 5 tambah 60 kecil dari 0. 4a kuadrat dikurang 40a tambah 64 kecil dari 0. A kuadrat dikurang 10a tambah 16 kecil dari 0. A dikurang 8, a dikurang 2 kecil dari 0. Berarti a nya sama dengan 8, a nya sama dengan 2. 0 kita di sini 0 kurang 8 negatif, 0 kurang 2 juga negatif. Negatif kali negatif positif, negatif positif. Karena yang diminta kecil dari 0, maka nilai a kita ambil yang negatif. A besar dari 2 kecil dari 8. Ini adalah nilai a.